Tapi saya mau tanya, itu di rumah sakit di bagian apa gitu ya? Oh iya Bu, di kamar jenazah nomor ini. Oh my, saya langsung lemes. Sesuai kebutuhan. Lah iya, sesuai kebutuhan. Ya, karena kita jumpa dengan Kak Ros, kakaknya Upin Ipin. Betul. Ya, betul. Ya, konon katanya aku tuh denger gini Kak Ros. Kak Ros itu kan bergelut di dunia anak juga. Usia 0 sampai ya balita ya, atau balita juga masih menggeluti itu. Itu juga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di instansi yang dipercayakan sama ibu ya, di bidangnya. Apa yang membuat Kak Ros excited ngurusin soal anak-anak ataupun bayi usia 0 sampai 2? Ini menarik ya. Oke lah kalau begitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang ketertarikan ya tentang anak-anak itu, sebenarnya kalau dilihat dari awalnya proses yang saya jalan sebenarnya tidak seperti yang sekarang ini sebenarnya. Justru lebih ke, kalau dulu saya sebenarnya paling tidak suka dengan anak-anak. Paling tidak suka. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika dipercayakan satu kesempatan, nah lambat laun karena bertemu anak-anak langsung, melihat langsung kondisi mereka, tumbuh perasaan belas kasihan di hati saya sebenarnya. Jadi awalnya saya bersentuhan langsung dengan anak-anak itu usia TK. Nah, karena melihat berbagai banyak tingkah mereka, keanehan-keanehan lah tingkah laku mereka, jadi benar juga ya. Terus itu mulai mendorong saya untuk kayaknya asik juga ini sama-sama main dengan mereka, bercanda tertawa dengan mereka, ini kayaknya kita tambah awet muda. Makanya sampai sekarang kok menyenangkan rasanya kalau ada bersama mereka. Itu yang membuat sebenarnya salah satu yang membuat tetap excited di bagian pelayanan anak ini. Terus kelihatannya awet muda juga ketika bertemu anak itu, semua yang dipikirkan yang lain-lain itu jadi bergeser begitu ya. Itulah itu yang utama menurut saya. Tapi kalau kita melihat di Indonesia ya, ada juga satu keluarga yang anaknya banyak. Mungkin karena nggak KB atau minim literasi atau apapun, minim literasi nggak tahu, atau memang karena berkah juga. Ya toh, punya banyak anak katanya sebanyak berkah dia, tapi waktu kecil ya pasti repot juga ya waktu anak masih kecil. Iya betul. Dan di Indonesia ternyata masih banyak yang begitu. Tapi ada juga yang sekarang kalau di Cina itu beritanya bahkan di situ malah minim generasi. Jadi generasi sedikit, justru pemerintah itu malah dorong rakyatnya supaya semakin meningkatkan ketertarikan bercinta katanya. Karena apa? Karena generasinya malah semakin berkurang karena orang tua atau pasangan-pasangan muda itu pertama malas nikah karena biaya hidup keluarga itu besar. Yang kedua malas punya anak karena biaya sekolah anak itu besar. Jadi di Cina itu sesuai dengan berita baru-baru ini, justru malah pemerintahnya malah khawatir dengan generasi yang semakin menipis ini. Jadi pengennya ditingkatkan lagi semangat untuk bercinta, kata pemerintah sih begitu. Nah beda kalau di Indonesia ya, malah kalau bisa KB-nya ditingkatkan ya. Karena masih banyak keluarga yang kesadaran masih kurang gitu ya. Nah ngomong-ngomong Bu, rasanya setelah punya Kak ya tadi ya, rasanya setelah punya anak sendiri gimana? Makin excited atau gimana? Ya, kalau dulu saya mengajar TK sebelum punya anak itu, saya kok gampang bilang begini ya, maksudnya saya justru punya konsep berpikir begini, masa misalnya merasa bahwa kok orang tua sampai segitunya ya, kurang ini memperhatikan anaknya, kok banyak yang diabaikan, banyak yang tidak merasa
merasa sebagai anak yang betul-betul merasa sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Kadang saya berpikir apa sih susahnya ya jadi orang tua, kan nggak ngurus begitu terus ya menafkahi begitu. Nah ternyata dengan berjalannya ke arah sekarang lebih banyak dengan mengalami sendiri, ternyata saya mau bilang kalau setelah punya anak itu justru saya merasa ada kekuatan yang lahir lebih dari yang sebelumnya itu. Ternyata betul-betul cinta anak itu penting gitu. Jadi itu mendorong saya untuk terus misalnya kalau karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana punya anak, jadi ada perasaan di hati saya yang tumbuh ketika saya melihat anak orang lain. Saya tidak berkata itu lagi begitu. Saya justru kok apa ya yang bisa saya buat mereka begitu, maksudnya paling tidak nolong mereka begitu. Nah itu yang setelah punya anak, jadi sebenarnya kecintaan sebenarnya bertambah karena udah ngalamin sendiri gitu. Dan ternyata perjuangan orang tuh memang tidak gampang untuk menolong anaknya bisa bertumbuh dengan maksimal. Makanya dengan melihat itu juga ya udah saya kok merasa oh iya ya kayaknya perlu ini mengembangkan kapasitas ini agar betul-betul bisa selain menolong anak sendiri sudah punya pengalaman juga bisa menolong orang tua yang lain juga agar betul-betul mereka juga punya ada rasa yang rindu betul-betul mencintai anaknya juga dengan baik itu sih. Nah bedanya sebelum punya anak memang cintanya agak ini lebih cinta ke anak itu lebih kuat setelah punya anak. Karena udah rasa sendiri ya, pengalaman sendiri begitu, pengalaman sendiri. Tapi kalau berkaitan dengan dua hal tadi, kalau menurut Kak Ros, di Indonesia juga masih ternyata banyak perlu edukasi lebih karena masih ya menyelenggarakan KP dan sebagainya, itu pilihan sih. Menurut Kak Ros sendiri gimana? Apakah mereka dianjurkan untuk ikut KP atau yang penting mereka mampu ya terserah mau berapa anak pun kita dalam menurut Kak Ros? Kalau menurut saya sih mungkin nggak perlu ini sebenarnya ya. Kalau nggak perlu menyuruh KB. Yang perlu itu pemahaman. Bagaimana orang atau masyarakat punya pemahaman dulu gitu. Nggak disuruh ber-KB pun kalau dia udah paham konsepnya, berarti saya punya anak satu, kira-kira nanti saya mampu nggak untuk menolong anak ini bisa bertumbuh, atau kalau kami berkeluarga terus punya anak, terus harus punya betul-betul pemahaman yang benar. Saya punya anak itu tujuannya apa begitu. Nah kalau dia udah paham itu, menurut saya tanpa disuruh kade mungkin enggak. Iya, tapi masalahnya kalau tanpa rem gimana? Nah itu dia ya. Musim-musim hujan, musim pandemi kan pandemi ini yang justru parah ya. Banyak baby lahir ya. Justru lebih ini produktif gitu ya. Produktif. Iya. Tetap menurut saya sebenarnya kalau konsep berpikir masyarakat semakin berkembang baik sebenarnya, mungkin dalam keadaan yang memungkinkan pun dia nggak bisa keren, tetapi ketika dia melihat oh iya kalau nanti pun saya punya anak banyak, kalau saya tidak bisa menghidupi juga sama. Jadi intinya kalau menurut saya konsep berpikirnya yang maju dan berkembang itu sebenarnya itu yang bisa menjadi rem buat dia. Bukan ini kalau kita suruh dia ngerem secara ini kayaknya enggak, karena itu juga kalau ini kan itu kebutuhan ya kan, itu kebutuhan dan nggak bisa dipungkiri. Keberlangsungan keluarga juga, kebahagiaan keluarga juga itu dengan yang saling melengkapi kebutuhan satu dengan yang lain, khususnya dalam kebutuhan seks lah mungkin ya, karena ini berbicara tentang ngerem tadi lah itu. Ya buat yang di bawah umur ya maklum ya, skip dulu ya. Karus dengar Karus juga beberapa tahun lalu mengalami beberapa tantangan yang membuat mungkin hidup kayak terasa berat gitu. Kalau waktu Karus itu ingat waktu suaminya Karus dulu ada, terus tiba-tiba Tuhan panggil,
rasanya ya pastinya berat, tapi apa yang membuat Kak Ros bangkit? Waduh, ini kayaknya flashback memori kayaknya ke mana ini ya. Oke lah, kalau itu ya menurut saya beda-beda ya. Setiap orang menanggapi setiap proses dalam hidupnya pasti punya konsep yang berbeda. Tapi intinya kalau saya karena memang betul-betul saya mengikut Tuhan juga, ini betul-betul atas dasar kesadaran sendiri. Menikah juga karena memang sudah tahu, paham betul kalau itu sudah memang kehendak Tuhan, dan kalau Tuhan pun ambil pun nantinya juga apa yang menjadi milik saya pun saya betul-betul memahami itu karena kehendak Tuhan juga. Jadi semua di bawah kedaulatan Tuhan begitu. Nah, ketika hal itu pun yang sebenarnya saya tidak harapkan juga itu terjadi, itu sebenarnya buat saya secara pribadi ya itu berat. Namun seiring berjalannya waktu, kembali merenung bagaimana Tuhan bekerja, saya kok mengatakan satu hal sama Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil, enggak pun Tuhan ambil, saya bilang Tuhan Yesus baik. Itu yang keluar pada waktu saya tahu kalau suami saya diambil. Kalau dilihat saya bagaimana saya bagaimana saya betul-betul membutuhkan suami saya, itu kalau saya bilang saya lebih membutuhkan dari semua yang saya punya begitu ya. Karena menurut saya suami saya adalah satu pribadi yang Tuhan percayakan sebenarnya untuk membentuk saya, menolong saya bertumbuh juga, memproses, maksudnya menolong proses-proses yang Tuhan izinkan itu untuk lebih komplit dalam hidup saya. Namun ketika Tuhan bilang sudah cukup prosesnya bersama dengan dia, ya saya bilang ya Tuhan Yesus baik begitu. Saya nggak mengatakan aduh saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, kenapa orang yang saya sayang kok tiba-tiba diambil. Saya berpikir karena bagaimana nanti masa depan aku dan anakku, kami hidup bagaimana. Justru nggak kepikiran itu. Tapi saya tahu ini perbuatan tangan Tuhan gitu loh, misalnya bahwa sebelum ini meninggal pun sepertinya dia udah menyiapkan hati saya untuk harus siap dengan itu. Gimana? Atau ada tanda-tanda sesuatu? Bukan tanda sebenarnya, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sudah kebersamaan dengan suami setiap harinya. Suami ini betul-betul menolong untuk menjalani hidup, kalaupun bisa bersama tetap excited, dan kalaupun Tuhan kehendaki tidak pun sama juga harus tetap semangat di menjalani hidup. Jadi suami pada waktu itu dalam masa-masa kami masih bersama itu tetap membuat saya untuk tetap patokannya sama Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa pun tidak boleh marah sama Tuhan, nggak boleh. Kalau kita mungkin kecewa atau mungkin kita nggak bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan, nggak boleh menyalahkan Tuhan, karena semuanya sudah dibawa ke daulatan Tuhan. Tetap jalani saja begitu. Kalau mungkin gagal, dicoba lagi, tapi jangan salahkan Tuhan. Artinya suami saya itu mengajarkan bahwa berarti kalau mungkin gagal berarti ada usaha yang mungkin kurang maksimal, jadi dimaksimalkan lagi gitu. Dan yang saya dapat yang paling kuat yang masih mengikat di hati saya, menempel di hati itu adalah sikap mengandalkan Tuhan. Dalam hal apapun harus dilibatkan Tuhan. Nah, dengan itu ketika dia diambil Tuhan pun saya ingat itu, makanya saya bilang apapun kondisinya berarti selalu harus saya katakan Tuhan Yesus baik. Gitu. Jadi saya bangkit dengan itu sudah enggak ini. Jadi kalau orang lain, masa kamu kok enggak sedih begitu ya? Lah, saya bilang begini sama teman-teman saya, ada teman-teman yang mentor sejauh saya sudah bilang, kalau Tuhan janji ke saya menangis 10 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, menangis, meronta-ronta, dan tapi suami saya balik ya, hidup lagi, saya mau gitu. Tapi kalau nggak bisa begitu, ya kan saya hanya menguras energi saya untuk hal yang tidak ini gitu. Ya intinya saya tidak marah sama Tuhan, saya cuma mengatakan bahwa Yesus baik, itu aja. Kalaupun dia ambil, pasti Tuhan sudah tahu itu yang terbaik buat saya, dan itu juga yang terbaik buat suami saya. Kan waktu itu kalau dengar kabar itu gimana awal? Atau wah, ini yang serunya. Waktu itu kan kejadiannya tuh waktu suami saya itu saya antara percaya tidak percaya sebenarnya, karena kan hari-hari itu kan istilahnya
kalau bilang ke tanda-tanda tadi ya, kalau Kak Guntur bilang ada tanda-tanda nggak ada, tetapi yang saya masukkan tadi itu apa yang udah dia ajarkan ke saya itu merupakan tanda-tanda yang menolong saya untuk siap untuk menghadapi apapun ke depan begitu sebenarnya. Nah kita kembali ke kejadiannya waktu itu, paginya itu kan kami ini ya, dia bilang saya akan ke sekolah mau rencana bimbingan tesis dengan dosen pembimbing. Terus baik, saya bilang saya juga akan ke kantor gitu untuk ini ada beberapa hal yang dikerjakan. Nah karena beliau memang waktu itu berburu, dia mandi duluan dan masih sempat nyuci. Terus karena gak sempat dijemur, dia bilang minta tolong nanti dijemurkan, saya mau berangkat nanti, maksudnya takutnya nanti bukan terlambat sih, tapi nanti janjinya nggak pas, maksudnya mending saya duluan daripada dia yang lebih dulu. Makanya ya udah oke. Terus biasanya kan kalau berangkat kami bareng ya, saya diantar dulu ke pusat biasanya, terus nanti baru dia bablas. Terus karena memang saya belum selesai, terus saya bilang ya udah misal aja dibawa ke TK biar nanti biar dia kan dia udah selesai, jadi dia biar ikut TK dulu sama teman-teman yang lain, nanti saya jemput dia ke sana baru ke pusat. Nanti saya sudah siapkan, bisa juga udah siap, udah tinggal berangkat. Nah, terus mereka berangkat, nah, terus sampai di TK memang dia dikasih turun, diantar ke TK, terus dia langsung ke TK. Terus saya masih di rumah ya waktu itu. Terus setengah jam kemudian setelah selesai dari rumah, saya berangkat ke pusat. Ya mungkin setengah jam atau 1 jam lah dapat kabar begitu. Tapi saya tidak langsung dapat kabar langsung dari orangnya, orang yang memberitahu bahwa ada kecelakaan gitu ya. Terus saya dapat dari teman gitu. Katanya Bapak Michelle kecelakaan loh. Oh ya. Terus mereka biasa aja ngomongnya. Saya menanggapinya, oh kecelakaan ya, udahlah, belum ada kabar juga. Terus nggak lama datang lagi kabar berikutnya ke teman, waktu itu ada teman kami juga, kami pas di desa waktu itu, Bapak mesti kecelakaan, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Nah di konsep berpikir saya pada waktu itu, ya kecelakaan paling saya nggak ada berpikir kalau dia meninggal di sini. Ya dengan santainya, maksudnya tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa apa-apa, biasanya merasa ada sesuatu nggak ada. Terus saya turun, ya udah kalau begitu saya ke Medan dong, berarti saya lihat. Nah, terus ada teman menawarkan bahwa biar diantar ya, oke diantar. Terus sambil di jalan, saya kok baru merenung gitu. Ini tadi kecelakaan seperti apa? Emang parah banget ya. Ternyata teman-teman yang dapat info itu, mereka dapat fotonya tidak diberitahu sama sekali ke saya. Dan orang kampung yang mendengar di situ pun, ketika mereka mendengar kabar itu, mereka menangis. Tapi kan saya nggak tahu kasusnya seperti itu, nggak tahu kalau itu ini. Tapi mereka udah tahu karena itu katanya meninggal di tempat gitu. Sampai itu di tengah jalan tuh ke Medan tuh kan, kalau jarak tempuhnya kan 1 jam ya, sekitar setengah jam kemudian baru saya telepon adik saya. Masih di jalan nih, Dek, ini tolong katanya abang masuk kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit dalam hal. Kamu cek dulu ya, saya tahu perlu apa-apa. Saya udah cek semua di ruang gawat darurat, nggak ada telepon lagi. Kak, nggak ada nama abang itu. Lu masa sih? Terus, saya mulai bergelis dari situ. Oh, kayaknya apa ada masalah apa ini? Maksudnya kok bisa begini? Baru ngecek, baru telepon ke polisi yang ada di yang menangani kasus itu, baru dikasih. Maaf, carinya jangan di ruang gawat darurat, cari di ruang jenazah. Hah? Langsung kaget saya. Waktu itu saya lemas. Masih naik motor itu? Tapi kami udah mau turun nih, kami turun di pos polisi yang menangani. Belum ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit. Ke rumah sakit masih 15 menit lagi gitu. Terus saya langsung turun dari, saya sudah lemas. Ini terus saya masih nggak percaya, jangan salah orang kan. Terus melaporkan ke polisi. Terus setelah melapor, maksudnya kan kita semua barang-barang dia kan udah tangannya udah di polisi. Terus saya tanya, suami saya atas nama ini, oh iya benar, KTP-nya ini iya benar, oke. Tapi saya mau tanya, itu di rumah sakit di bagian apa gitu ya?
oh iya Bu, di kamar jenazah nomor ini. Oh my, saya langsung lemes, sudah tidak ini. Saya bilang sama, kan kebetulan yang ngantar saya itu Pak Rinto, suami Bu Evli, teman saya. Terus saya langsung bilang lemas, diam gitu. Saya kok serasa tidak percaya. Terus saya bilang Pak Rinto, udah Pak, ayo kita lanjutkan. Saya nggak banyak lagi tanya sama Pak ini, tapi istilahnya dengan itu sudah cukup menjawab. Sebenarnya tadi dari jalan tuh kok bagaimana begitu loh. Sampai di rumah sakit, adik saya sudah di situ. Ternyata mereka sudah diarahkan ke kamar jenazah dan memang sudah tidak bernyawa, sudah memang itu. Baru dijelaskan situ kalau memang mohon persetujuannya, kita mau otopsi, kita mau bersihkan semua dan minta kesediaan dari keluarga. Terus saya bilang udah, kita mau bilang apa lagi dulu. Waktu itu ada orang besar juga menemani begitu ya. Terus saya bilang nggak apa-apa, kalau saya bilang waktu itu Tuhan tahu mana yang lebih baik buat saya, dan kalau saat ini dia ini, saya bilang silakan Tuhan ambil dan silakan Tuhan beri saya kekuatan. Semua yang di situ nangis, memang nangis. Saya bilang enggak, saya bilang saya butuh ketenangan aja agar hati saya siap dulu begitu. Setelah itu ini baru kita bawa ke rumah. Setelah kita bawa ke rumah, kita tanya keluarga, terus keluarga bisa gimana kita mau kuburkan, bagaimana. Setelah kita kuburkan, setelah kita tanya mereka, maksudnya boleh nggak ditunggu gitu, karena kita kan posisinya di pusat ada mahasiswa gitu. Pas waktu itu Natal, betul, pas waktu itu Desember. Iya, dan pas Natal kita ada rencana pelayanan apa begitu, tidak memungkinkan untuk ditunggu beberapa lama. Akhirnya kembali kepada saya keputusannya, saya bilang udah, kita kuburkan. Jadi proses yang saya alami itu gitu loh, proses yang Tuhan izinkan itu betul-betul memang sepertinya Tuhan siapkan hati saya betul-betul untuk menghadapi kenyataan itu. Kalau dibilang saya sangat sayang sama suami saya, karena menurut saya dia satu sosok yang betul-betul menolong saya. Selain bertumbuh mengenal Tuhan lebih dekat, saya juga bisa dapat suatu figur yang betul-betul bisa merasa nyaman gitu ya. Ada rasa nyaman ketika kami bersama begitu. Nah, kalau teman-teman sempat berkata, oh itu karena kurang ini sih, sebenarnya kurang suka, mungkin dia nggak terlalu sedih gitu. Saya bilang itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah ketika Tuhan yang memberi keleluasaan, Tuhan di dalam diri saya itu yang menolong saya sebenarnya untuk bisa menjalaninya. Jadi itu prosesnya waktu itu. Dan saya mengatakan bahwa sampai sekarang pun saya bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Walaupun orang yang baik buat menurut saya itu diambil Tuhan, saya bilang tetap Tuhan Yesus baik, karena memang Tuhan Yesus yang paling baik. Iya betul. Saya semenjak SMA kelas 3 kalau nggak salah, saya juga nggak tahu maksudnya kenapa saya itu yang sering muncul dalam pikiran dan mulut saya kalau saya sakit itu justru saya terima kasih sama Tuhan. Terima kasih ya saya bisa sakit gitu. Artinya mungkin fisik saya perlu istirahat gitu. Itu sering meskipun nggak sampai terucap, dalam hati selalu ada gitu. Terima kasih untuk sakit ini, terima kasih. Tapi tahu nggak Kak Guntur, itu kalau kita sering mengatakan itu secara langsung ada kekuatan yang muncul loh dalam diri kita. Jadi yang saya rasakan tuh ketika aku mau mengatakan kalimat itu, ya udah ada kekuatan yang menolong saya betul-betul memang bisa melewati begitu. Jadi ternyata kuasa perkataan itu juga power juga gitu. Terus maksud saya tuh gini juga, kita biasanya bersyukur tuh hal baik yang kita terima. Tapi kalau ada hal buruk kayaknya ngeluh gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Kita memang manusia kan berharapnya baik. Betul. Tapi Tuhan punya rencana lain gitu. Nah, betul. yang perlu kita tahu adalah kita bersyukur baik dan tidak baik, tapi Tuhan izinkan terjadi. Iya, Itu yang sebenarnya penting juga. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Ros, gimana cara mengkomunikasikan sama si baby waktu itu? Oh iya, kebetulan kan waktu papanya meninggal itu kan usianya masih 2 tahun 9 bulan ya, 9 bulan.
Tapi memang waktu itu sama sekali nggak mengerti banget ya. Tapi karena waktu itu pun waktu ini dia lihatin saja gitu ya. Terus waktu itu karena saya menjenguk ya waktu itu, terus saya bilang ini saya titip dulu ke teman guru TK, terus tolong tidak disampaikan apa-apa. Tunggu saya pulang, saya akan sampaikan kepada dia. Saya akan menjelaskan langsung. Tapi waktu pemakaman dia ada? Ada. Oh, ada. Enggak, waktu kita proses rumah sakit dulu. Iya, Kan dari rumah sakit baru kita ke ini toh, ke tempat kita di Pesat waktu itu. Nah, setelah sampai di Pesat, kan kita sama ambulans, baru dia aja mama terus saya peluk dia, terus saya bilang Papa sudah pergi, sudah kembali sama Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya dia memang mengerti Tuhan Yesus ya Pak, dia udah paham itu. Dan waktu saya jelaskan sudah kembali kepada Tuhan Yesus, karena kan yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus. Jadi dia punya hak untuk kapan saja dia mau ambil. Terus saya bilang pergi itu atau meninggalkan kita itu dengan begini, kita tidak bisa ketemu lagi setelah jadi kubur, kemudian nanti setelah ini kita nggak bisa bicara sama dia. Dan sekarang kita tinggal berdua, tapi kita nggak usah takut karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Berjalannya waktu dia udah mulai paham gitu. Cuma biasanya kalau ini sebelum itu ya ada waktu-waktu setelah usia 3 tahun tuh dia sempat kadang-kadang bertanya, Papa kenapa meninggal sih, kok cepat sekali sih gitu. Nah, ya saya cuma sampaikan sama dia bahwa kalau Tuhan yang ini kan Tuhan yang menciptakan, jadi Tuhan juga punya hak untuk mengambil kapan aja. Contohnya kalau barang manusia, kalau memang itu punya bisa, kalau bisa mau kasih orang itu kan bisa punya hak kasih atau enggak begitu. Nah, Tuhan juga seperti itu, kalau dia mau ambil orang yang sudah diciptakannya enggak, ini kita enggak bisa membantah begitu. Oh gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, hari sampai sekarang pun itu dia udah paham. Oh, Papa udah meninggal, dan yang sering dia tanya adalah Papa dulu seperti apa, dia suka buat apa sama aku. Nah, itu untuk mengenang-enang kembali itu momen-momen waktu bersama dengan dia. Kadang-kadang saya ngulang ceritanya sama dia gitu. Dan dia udah istilahnya dia tidak punya konsep kenapa kok dia tinggal kami cepat sekali, enggak gitu. Karena dulu waktu 1 tahun Papa atau sering main boneka, kalau main boneka tangan sama dia, dan ketawa sama main kuda-kudaan. Nah, kadang-kadang mungkin dia ingat juga kan, ada di memori bawah sadarnya ya. Nah, saya bantu untuk mengingatkan itu. Jadi minimal dia mengingat hal-hal baik yang dia pernah alami bersama bapaknya gitu. Wow, luar biasa itu, sampai dia juga ya intinya ada proses katanya sampai iya, ada proses. Emang nggak ada video-video pelayanan atau apa yang bisa dia lihat ulang? Ada beberapa, kadang-kadang kami ada pernah kemana foto gitu ya, ada juga. Nah, kadang-kadang kalau ini biasanya kan ada di laptop tuh kan dilihat ulang gitu. Oh, ini waktu kapan ini, contohnya digendong, waktu kapan ini, ya biasa ada itu. Tapi kadang-kadang itu kurang ini sih, karena kan kita nggak setting dari dulu ya. Kita mau kalau dulu sempat di YouTube mungkin ada. Iya, sekarang kan kita kalau di Facebook pun apa-apa mau diabadikan, di upload biar ada yang ingat tahun depan gitu. Kan zaman saya dulu juga tidak terlalu apa sekali di itu ya. Saya punya saya punya, cuman saya nggak suka kalau ini nggak sembarangan upload apa juga enggak gitu. Nah, sekarang ya media sudah sangat maju dan sebenarnya bisa baik sekali untuk mengenal apa gitu ya, hal-hal yang menjadi kenangan-kenangan itu bisa juga dimanfaatkan. Itu dia. Wah, ini kalau ada teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang mirip atau sama, kalau mungkin dia dengar kita ngobrol ini kan siapa tahu bisa menolong. Intinya itu ada turning point-nya itu penerimaan dan titik balik untuk bangkit itu kan penting, karena nggak semua ibu, nggak semua orang itu seperti Kak Ros tadi bisa bangkit, bisa memahami bagaimana Tuhan bisa turun kasih seperti itu. Iya. Tapi kalau ini kira-kira nih momen berdua, mungkin waktu belum ada baby, momen berdua yang sangat menyenangkan yang Kak Ros masih ingat. Oh iya. Waktu pertama kali ditembak mungkin ya.
banyak sih ya momen pertama itu. Momen yang paling ini ya, paling menyenangkan sebenarnya semua menyenangkan ya. Hanya bagaimana kita memaknainya. Siapa tahu pas mau tidur ingat gitu, senyum-senyum gitu kan. Kadang-kadang kita selisih paham aja pun kalau kita maknai itu hal baik berarti kan menyenangkan juga tuh. Iya kan? Banyak sih ya menurut saya, tapi yang masih saya ingat yang masih saya ingat momen sebelum punya anak ya. Pertama sekali kami itu setelah menikah begitu, apa namanya, saya membahasakan soalnya apa ya, ini di skip nanti gitu ya, di skip ya gitu ya. Aduh, kita pertama sekali melakukan hubungan intim itu, kita pertama sekali dia bilang ke saya gini, kita serahkan sama Tuhan. Misalnya kan kadang-kadang orang kan susah ngeremnya gitu ya, udah kayaknya ini kesempatan langsung. Enggak, betul-betul bukan seorang laki-laki yang ambisius ya. Iya gitu, misalnya betul-betul bisa pengendalian dirinya bagus banget menurut saya. Dan waktu itu yang menarik menurut saya itu misalnya hubungan suami istri yang diberkati Tuhan, betul-betul dia jaga kekudusan itu. Dan pertama sekalipun waktu itu dia bilang sama saya, kita doakan, kita serahkan sama Tuhan, kita akan melakukan hubungan intim pun kita serahkan dalam, biar apa yang Tuhan istilahnya Tuhan izinkan, kalau Tuhan kasih kita sesuatu pun nanti semua dalam berkat Tuhan. Itu paling ingat sama sekali sampai sekarang buat saya. Saya nggak tahu orang lain, mungkin orang lain juga mengalami hal yang sama, mungkin caranya berbeda atau caranya sama, ya it's okay lah gitu, tapi itu berkesan buat saya. Artinya apa? Saya bersyukur kepada Tuhan menemukan sosok suami yang betul-betul punya pengendalian kehidupan yang betul-betul menurut saya mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, semua melibatkan Tuhan dalam hal kecil apapun. Mungkin bagi kita tabu-tabu gimana gitu kan, malu-malu gimana gitu, malu sama Tuhan gitu. Tapi menurut saya ini bagus. Makanya sangat sayangkan sekali, saya sangat menyayangkan kalau ada anak-anak muda sembarang di luar sana itu ya sembarang, maksudnya tidak menjaga kekudusan, dan itu pun misalnya mereka pun menikah dan kadang-kadang tidak, sebenarnya pernikahan itu kan anugerah dari Tuhan dan tidak menjaga kekudusan itu gitu loh. Maksudnya kalaupun diberkati Tuhan ya tetap melibatkan Tuhan, biar nanti apa yang Tuhan anugerahkan pun, anak yang Tuhan kasih pun betul-betul bibit dari Tuhan itu loh. Itu yang saya masih sampai sekarang saya bersyukur. Makanya saya bilang Michelle ini anugerah terbesar betul-betul hadiah yang makanya namanya kan Michelle, putri cantik, hadiah dari Tuhan. Itu dia. Nah begitu. Tapi yang lainnya masih banyak. Cuman saya nggak mungkin lah. Kalau waktu nembak gimana dia? Pakai ayat atau gimana dia? Nembak maksudnya gimana? Waktu ngungkapin pacaran. Oh, bukan pakai ayat tuh. Ini menarik, waktu pertama kali dia tembak saya itu, sebenarnya dia udah punya perasaan sebenarnya. Tapi lebih menariknya dulu, saya paling nggak suka loh sama dia itu. Kadang kami, misalnya kan, saya kan mahasiswanya dia waktu itu. Terus kami jodoh-jodohkan sama siapa lah gitu ya. Terus, akhirnya saya kecantol. Iya, soalnya mungkin sambil candain terus tapi suami ibu itu mendoakan kan gitu, siapa tahu bisa jadi. Terus jadinya diamenkan ya. Sebenarnya saya tertarik di awal tuh karena dia pribadi yang rendah hati banget. Rendah hati banget, misalnya ya apa-apa sebenarnya nggak pernah dia sombongkan. Itu yang membuat saya tertarik di awal. Nah, kita kembali ke tadi, bagaimana sih prosesnya nih waktu itu? Dia cuman sebenarnya dia nggak kasih surat, nggak ada gitu ya. Ngomong pun kalau dia ngomong kan dia nggak bukan orang yang percaya diri sekali kalau ngomong. Dan kalau dia ngomong pun saya kan orangnya vokal ya bicara, jadi dia udah kalah duluan. Cuma waktu itu saya diajak bicara, terus saya bilang pegang dia izin ya pegang, terus dia tempelkan, dia pegang, rasakan. Wah, ini kalau difilmkan seru. Terus dia bilang
merasakan detakan apa dia bilang detak jantung saya. Itulah yang saya rasakan, maksudnya setiap bertemu sama dia. Ya dengan embel-embelan dia sama gitu. Terus saya bilang ya kan saya kan orangnya biasa ya, suka ini gitu ya, nggak langsung menanggapi serius karena kan memang belum ada ini gitu loh istilahnya di awal di sini kan belum ada chemistry ya. lah. Tapi setelah itu saya merasa bahwa saya doakan juga, saya bilang silakan berdoa, saya juga berdoa, terus kita jalani. Setelah itu barulah akhirnya Tuhan tentukan waktu kita menikah. Ya, tapi tadi waktu beliau megang tangan tuh di mana posisinya? Di kelas atau di? Nah, waktu itu di TK kita di TK kan. Ini ada lagi ngumpul dengan teman-teman. Kita ada acara waktu itu. Terus setelah itu baru kita ngobrol berdua gitu, kita waktu itu. Terus di situ dia sampaikan sih waktu itu. Dan waktu kita pun udah sama-sama sepakat, setelah itu kan kami menjalani proses yang panjang juga gitu ya. Ujian hubungan kami juga tidak gampang ternyata. Waktu itu pacaran berapa lama? Pacaran dari tahun 2009 kali, 2008 akhir kita udah mulai ini. 2000 kan saya berangkat ke Jawa 2008 akhir. Oh, itu ke Jawa itu udah pacaran? Sudah. Jadi prosesnya sebenarnya di Jawa ini yang susah. LDR. Iya, kita. Baru nanti balik kan 2013. Coba perjalanannya berapa tahun itu. Dan selama di Jawa pun karena belum yakin dengan hati saya masih menggantung-gantungkan. Tapi bersyukurnya dia masih tetap punya pendirian waktu itu. Begitu. Satu hal yang dia bilang waktu itu, kalau kita nggak jadi ya udah saya pulang ke kampung aja ya, mengembangkan usaha di sana ya. Ya untuk menolong saya bisa move on begitu. Nah, kita menikah 2014. Gitu. Jadi balik ke Sibolangit 1 tahun setelah itu mulai memulihkan hubungan yang sudah agak renggang-renggang gitu kan. Satu tahun 2014 Juni kita menikah. Dan puji Tuhan waktu menikah pun luar biasa loh itu. Persiapan kita bersyukurnya semua Tuhan sediakan. Walaupun mungkin tidak langsung plak ini ya uangnya gitu, enggak. Tapi pas butuh Tuhan kasih. Pas butuh lewat siapa dan Tuhan kasih. Jadi bersyukurnya menikah itu kita tidak ngutang sama sekali. Itu ya, karena sebelum menikah pun kita sudah berdoa, Tuhan kalau memang ini kehendak Tuhan, bagian dari rencana Tuhan buat kami, ya jangan biarkan semuanya tidak sesuai dengan skenario Tuhan. Jadi kalaupun kita butuh apapun itu kami jika boleh Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, kami mau jadikan itu bahwa itu bagian dari rencana Tuhan untuk mendukung hubungan ini. Dan puji Tuhan menikah itu kita nggak ada ngutang sama sekali. Sama ini kita nggak pinjam uang sama ini. Tuhan sediakan semua. Dan bersyukurnya juga kan orang keluarga saya dulu tidak suka sebenarnya sama orang di luar Nias. Sebenarnya menikah sama orang Nias saja. Alasannya apa? Budaya orang Nias belum tentu gampang dipahami oleh orang-orang yang di luar. Nah setelah kita kasih pemahaman, ternyata konsep pemahaman yang saya berikan mujarab juga buat mereka. Ya udah jadilah mereka terima, dan akhirnya direstui. Oh luar biasa. Itu dia ceritanya. Ya, jadi thank you untuk Karos untuk sharingnya. Sebenarnya ini ceritanya masih panjang. Bisa episode berikutnya karena kue tionya keburu dingin. Nanti Kak Guntur, kita lanjut episode kedua. Ya, bisa berikutnya. Kisah hidup saya tuh cukup luar ini, biasa. mengikut Tuhan tuh saya sangat banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu pekerjaan. Saya bilang itu semua karena Tuhan gitu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menurut saya kalau ini sih sebenarnya itu di luar dari kemampuan saya, tapi Tuhan izinkan semuanya
saya nikmati dengan baik. Tapi itulah ya, saya nikmatinya, saya baru sadarnya setelah, oh iya ya ternyata ini kemarin proses dari Tuhan. Tahunya setelah itu gitulah. Nah itu bisa nanti jadi episode kedua, ketiga dan keempat. Oke. Untuk closing statement nih buat teman-teman muda, subscriber kreatif cilik. Betul sekali. Pesannya apa dari Eros? Tentang apa dulu ya? Tentang Kita bahas tentang anak tadi, tentang anak, keluarga. Relation. Mungkin pertama ke hubungan dulu, relationship dulu dengan pasangan, terus soal anak. Oke. Ya kalau dari saya buat teman-teman semua dimanapun berada, anak-anak muda, generasi muda, tetap jaga kekudusan intinya dan libatkan Tuhan dalam hubungan apapun. Mungkin ketika teman-teman mau komitmen untuk menjalin hubungan kepada seseorang, pastikan orang yang teman-teman terima adalah orang-orang yang bisa mengelola teman-teman bertumbuh mengenal Tuhan, sehingga nanti dalam hubungan itu pun tetap ada intervensi Tuhan di dalamnya, sehingga menjadi keluarga yang diberkati dan siap menjalani proses yang ada. Untuk anak? Untuk anak tentunya saya support teman-teman semuanya. Anak adalah anugerah yang Tuhan percayakan buat kita, dan bisa jadi tidak semua orang dapat kesempatan untuk punya anak. Mulai dari saya, mari teman-teman hargai setiap pribadi anak yang Tuhan percayakan bagi kita. Siapapun anak kita sendiri ataupun anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kita, mari kita tumbuhkan rasa peduli, cinta anak, sehingga anak-anak merasa diterima dimanapun mereka ada, dimanapun mereka berada. Generasi muda yang cinta anak-anak pastinya. Terima kasih. Terima kasih. Tos dulu Eros. Yo. Ya.